Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrana Pusparika dengan NPM 20201450-109. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik dan teori kognitivisme. Yang pertama ada teori behavioristik, yaitu perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik yaitu ciri-ciri yang kuat, seperti yang pertama ada mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua ada mementingkan bagian-bagian, yang ketiga mementingkan peranan reaksi, yang keempat mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk selamanya, yang kelima mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman, tetapi tidak selamanya buruk pada teori ini. Teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang tepat. Teori behaviorisme ini masih banyak ditemukan di Indonesia. Secara teori dan praktik yang telah dilaksanakan, teori ini kurang menekankan aktivitas secara kognitif pada anak, sehingga anak cenderung belum mengeksplorasi pengetahuan secara optimal. Teori behavioristik seringkali dikritik karena belum mampu menjelaskan pembelajaran secara kompleks. Sebab banyak hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Berdasarkan teori behavioristik ini, potensi alami pada seorang anak seakan tidak dianggap dan bahkan dicenderungkan diabaikan. Hal inilah yang menyebabkan teori ini ditinggalkan dan melakukan pergeseran dari teori behavioristik ke teori kognitivisme. Dan yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pada teori kognitivisme terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, lebih dekat ke psikologi. Yang kedua, sulit melihat struktur kognitif pada setiap individu. Yang berikutnya, contoh-contoh aplikasi teori kognitivisme sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan yang memacu pada aktivitas mahasiswa untuk berdiskusi. Teori kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar, tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif. Pada teori ini, otak berfungsi sebagai menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik, sehingga memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Jadi, dengan adanya teori kognitivisme, seorang siswa dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Namun, pada teori kognitivisme, peserta didik akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan menimbulkan kesenjangan antara peserta didik apabila guru tidak mengontrol perbedaan tersebut, sehingga siswa yang pandai akan menjadi pandai dan siswa yang kurang pandai akan semakin tertinggal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.